selalu rindu menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Keharapan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat terlintang dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh
dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Yes, Tuhan. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah dambaan kami ya Tuhan. Kaulah satu, Kaulah kuasa kami ya hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Mari kita gunakan waktu ini untuk menyembah Tuhan. Lebih dalam lagi ya Haleluya. Kami mau hadirat-Mu, kami menyembah-Mu ya Haleluya. Kami bawa hati kami Haleluya. Haleluya.
sempurna ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami penuh dengan keterbatasan. Tapi kami mau tetap bawa hati kami Tuhan. Kami memanfaatkan waktu yang berharga ini Bapak untuk memuji dan menyembah biar Engkau yang mengisi kehidupan kami, segala aspek kehidupan kami ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah ibadah ini Bapa, Kau yang menyertai, Kau yang memberkati dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kau yang beracara di sini Tuhan, bukan karena kepentingan kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat saudara-saudara kami yang mungkin belum sampai atau tidak dapat bergabung dengan kami Tuhan. Engkau juga yang menyertai mereka dan menolong mereka Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga akan mendengarkan firman nanti ya Tuhan. Beracaralah Tuhan dalam firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan Tuhan, kami boleh dengar, kami boleh lakukan Tuhan. Biar hamba-Nya Tuhan, Bapak Gembala Wilson Tuhan, Kau yang melawat dia, Kau yang berkati dia Tuhan, sembunyikan dia Tuhan di balik salib-Mu, agar apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan boleh kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih. Terima kasih Bapa. Dan biarlah kami menaikkan doa ini sebagaimana yang Kau telah ajarkan bagi kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah Kau mengambil dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan. Mari kita mau bersorak lebih lagi bagi Tuhan. Kami siap menerima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
Mari kita bersama bersuara buat Tuhan. Pujian syukur kami, pujian syukurku, ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Ikut bersamamu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terkesan, kasih-Mu selamanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, memasukkan cinta-Mu, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus, Kau sukacitaku. Muliakan nama-Mu, oh Yesusku. Pujian syukurku, ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Everybody, kasih-Mu yang terkesan, kasih-Mu selamanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kau sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus, Kau sukacitaku. Muliakan nama-Mu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu selamanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku. Amin. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus, Kau sukacitaku. Muliakan nama-Mu, oh Yesus, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus, Kau sukacitaku. Muliakan nama-Mu, oh Yesusku. Muliakan nama-Mu, oh Yesusku. Sukacitaku. Haleluya, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Dialah menara perlindungan kita. Bapak Ibu, dipersilakan dulu. Sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita sembah Dia sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sukacita kami, Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Yesus sukacitaku,
Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, Yesus sukacitaku. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya dan hatiku bersuka, memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sekali lagi dengan tangan terangkat, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku,
Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam sukacitamu. Karena itu Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau taruh hamba di belakang salib-Mu, karena percaya bahwa Engkau yang berbicara Tuhan pada sore hari ini. Karena kami punya iman yang percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, maka kami berjalan sesuai dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Salam, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus. Selamat sore. Saya bersyukur bahwa saya ada di tempat ini, di depan saudara-saudara semua karena anugerah Tuhan. Dan saya juga mau bersyukur saya terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah memberikan, walaupun tidak ada di sini, tapi sudah memberikan kesempatan untuk saya memberitakan kebenaran firman Tuhan ini. Dan terima kasih juga kepada tim WL maupun singer dan musik yang luar biasa yang pakai Tuhan dahsyat. Dan pada sore hari ini kita akan tema pada sore hari ini melayani lebih sungguh. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kata melayani di sini bukan kita aja tiap hari Minggu di tempat ini, tapi Tuhan mau bahwa kita menjadi berkat di sana juga, di luar sana, untuk melayani. Masih banyak jiwa-jiwa yang di luar sana yang membutuhkan pelayanan kita. Dan melayani juga bukan di sini aja, tapi di rumah maupun di tempat kerja. Terima kasih. Kita akan masuk dalam firman Tuhan pada sore hari ini di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Nanti saudara-saudara baca yang genap, saya baca yang ganjil. Matius 14 ayat 13 dan sampai 21. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Judul Alkitab pada sore ini, Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota ke kota mereka. Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ayat 15, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak, suruh mereka pergi, kami harus memberi mereka makan. Ayat 17, jawab mereka,
yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Ayat 19, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menegakkan ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan 12 bangkul penuh. Ayat 21, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat di sini ayat 13, Matius 14 ayat 13. Setelah Yesus mendengarkan berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat di Matius 13 ini, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah dia dari situ. Berita apa yang dia dengar? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita lihat kalau kita baca di ayat yang di atas, bahwa setelah murid-murid Yohanes Pembaptis datang kepada Yesus, dan mereka berkata kepada Yesus bahwa Yohanes Pembaptis sudah dibunuh, sudah dipenggal. Kita tahu bahwa di sini setelah Yesus mendengar ini, orang-orang yang dekat sama kita, kalau kita umpama punya saudara yang dibunuh atau disiksa, pasti kita sedih. Dan kita lihat di sini bahwa Yesus dekat dengan orang tuanya Yohanes Pembaptis, Zakaria dan Elizabeth. Kenapa sampai Yohanes Pembaptis dibunuh? Karena Yohanes Pembaptis menegur Herodes, karena Herodes menginginkan istri dari Filipus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat di sini bahwa setelah Yesus mendengar berita itu dan menyingkir dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mendengarkan dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat ke kota-kota. Kita lihat ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan orang yang sakit. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita lihat di sini bagaimana Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Jadi dia mau mengingatkan kepada kita yang percaya kepada Tuhan, yang mengaku dia adalah Yesus, bahwa kita juga harus melakukan dan melayani, bukan untuk dilayani tapi melayani. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang membutuhkan di luar sana, maupun keluarga-keluarga sekitar kita, orang-orang yang ada sekitar kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang saya teringat di sini bahwa ketika Yesus datang ke dunia ini, ada lagu yang bilang melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih melayani kepadaku, melayani, mengasihi, melayani lebih sungguh, mengasihi
mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat bahwa kita semua yang mengaku Yesus adalah Tuhan sudah terpanggil untuk melayani jiwa-jiwa atau melayani orang-orang yang ada sekeliling kita dan kebutuhan mereka. Kita lihat di ayat yang 14, ketika Yesus mendarat dan melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hati oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Kata menyembuhkan di sini saya teringat waktu saya kesaksian sedikit, yang mana Tuhan Yesus bisa menyembuhkan mereka, dan Tuhan Yesus juga yang menyembuhkan saya. Ketika saya waktu itu zaman COVID, saya divonis bahwa ada benjolan di leher, dan ketika itu kalau waktu itu zaman COVID kan kita pasti melihat banyak orang yang tumbang, menggoncangkan iman kita saat waktu itu. Tapi saya percaya bahwa setelah saya tahu bahwa saya percaya kepada Yesus, maka Dia akan menyembuhkan saya juga. Ketika itu timbullah benjolan di sini. Kita tahu bahwa benjolan di sini ada yang bilang ada benjolan apa? Yang satu patah ininya. Nah itu kalau kita sebagai manusia, saya sendiri berpikir bahwa waduh, kalau ke dokter pasti antara dua, harus operasi, yang kedua pasti masuk lagi COVID ini. Kan waktu itu masih zaman COVID. Saya berpikir terus. Saya baru kalau kita masuk di kalau operasi kan butuh dana juga. Saat itu kan lagi zaman COVID, waduh, semua lagi jatuh bangun lah. Sampai saya sendiri juga tidak ada kegiatan, cuma yang ada kegiatan jual masker. Waktu itu zaman masker lagi rame-ramenya. Saya menjual masker, dan ketika itu Tuhan mengingatkan saya, dan saya berpuasa 40 hari. Ketika aku berpuasa 40 hari, saya lihat bahwa mujizat itu terjadi dalam hidup saya. Perjalanan saya berpuasa 40 hari, ke 30 hari, masuk 32 sama 40 hari kan. Di situ saya baru pulang menjual masker. Saya di dalam puasa itu saya tiap hari berdoa dan berpuasa menyembah kepada Tuhan. Saya percaya bahwa iman saya kepada Yesus, maka Dia akan menyembuhkan saya. Seperti apa yang di ayat 14 ini. Karena itu saya dari Galaksi, kan setiap sore itu kan saya buka puasa pada Galaksi, habis jual masker pulang ke rumah pasti buka puasa. Jadi dalam perjalanan saya menyembah di dalam mobil setiap hari itu sampai 30 hari lebih ini. Saya menyembah, saya mengangkat tangan dan menyembah kepada Tuhan. Setelah saya menyembah dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, maka sembuh. Dan ketika itu berapa menit kemudian saya bawa mobil, terjadilah pemecahan di sini. Saya pikir apa yang ada ngalir di sini. Saya lihat ini, waduh, nanah campur darah. Saya ambil tisu, saya lap. Saya bilang, saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa saya percaya Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah sumber penyembuh itu, Engkau sumber mujizat itu, maka terjadi bagi saya. Dan saya percaya bahwa apa yang terjadi bagi saya terjadi juga bagi saudara-saudara yang ada di tempat ini. Terima kasih. Maaf, lagi nggak enak badan juga, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya minum dulu ya.
Ayat 15, menjelang malam dan murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ayat 16, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlulah mereka pergi, kamu yang harus memberikan mereka makan. Ayat 17, jawab murid-murid, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ayat 18, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Haleluya. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita sudah mengaku Yesus adalah Tuhan, maka kita juga terpanggil untuk melayani. Maka itu kita melayani yang lebih sungguh, bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Maka dia semuanya itu dia akan tambah-tambahkan apa yang Bapak Ibu dan saya butuhkan dalam pelayanan ini. Saya ada catat di sini, tapi kalau melihat dari dalam kacamata rohani dan dari sudut pandang bahwa kita adalah saluran berkat, Yesus adalah sumbernya. Kita hamba dan Yesus adalah Tuhan. Yesus pemiliknya dan kita adalah pengolahnya. Sesuai dengan firman yang kita berpusat kepada Kristus Yesus Tuhan. Jadi kalau kita yang percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia adalah sumber, maka semuanya itu dia akan lakukan sesuai dengan isi hati saudara dan saya. Kalau saudara ingin kesembuhan, maka kesembuhan itu terjadi. Kalau saudara ingin sesuatu, saudara datang kepada dia, maka dia adalah pemilik dan kita semua adalah pengolah. Dan dia Tuhan dan kita adalah anak. Maka kita harus dekat kepada sumber dari segala semuanya ini. Ayat 19, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengadakan ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Lalu ayat 20, dan mereka semua makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkannya potong-potongan roti yang sisa 12 bakul. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat di ayat 19 ini, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengadakan ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini ayat 19 ini ada 2 fase yang saya catat di sini. Fase yang pertama-tama Yesus memberikan kepada murid-murid. Fase yang kedua, lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Yesus memberi dan kita membagi-bagikan. Kita tahu bahwa dia adalah sumber, dan Yesus memberi kepada kita yang kita punya, kita membagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya undang BL dan Singer untuk maju ke depan sebelum saya tutup dengan kesimpulan. Nanti kita tutup kesimpulan dari firman Tuhan ini ada 3 poin
poin yang saya catat di sini. Poin yang pertama, mari kita menempatkan diri kita sebagai orang-orang yang melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Poin yang kedua, orang-orang yang melakukan mujizat. Yang ketiga, orang-orang yang diberkati untuk memberkati orang-orang lain. Yang percaya katakan amin. Mari kita akan menaikkan satu pujian, memilih untuk setia.
menuntut maaf. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa kami adalah hamba-Mu. Biarlah Engkau mendapat kami setia di hadapan-Mu dalam pelayanan-pelayanan maupun apapun yang kami kerjakan. Biarlah kami kerjakan untuk Tuhan, tapi bukan untuk manusia. Karena kalau untuk manusia kami akan kecewa, tapi untuk Tuhan tidak pernah kecewa. Karena Dia adalah sumber segalanya ini. Nah itu ya Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang hamba-Mu dan menyampaikan ya Bapak. Biarlah semuanya ini hanya untuk kemuliaan aku. Hamba ini tidak ada apa-apa di hadapan-Mu ya Tuhan. Hamba terbatas, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Biarlah firman ini yang sudah didengar Tuhan, biarlah jatuh ke tanah yang subur hati kita Tuhan, supaya kita melayani untuk kemuliaan Allah. Terima kasih ya Bapak, kami percaya bahwa kesembuhan-kesembuhan terjadi dan kami percaya Tuhan dengan iman kami bahwa Allah turut bekerja dimanapun kami bekerja. Saat hari ini Tuhan, kami akan masuk dalam doa-doa sahabat kita maupun doa persembahan yang ada di tangan Bapak Ibu, amplop. Mari kita sama-sama mengangkat amplop yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengangkat tangan amplop yang ada di tangan kami ini Tuhan. Biarlah ini Tuhan, maupun persembahan berpuluhan maupun apapun Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan hanya untuk membesarkan kerajaan-Mu. Percaya Tuhan, kami memberi karena Engkau sudah memberkati kami. Karena itu kami wajib untuk memberi kepada-Mu ya Tuhan, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memerapi semua tangan-tangan yang sudah terangkat kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Ya kami percaya apapun yang pergumulan, doa, Engkau mendengar dan Engkau jawab Tuhan. Karena iman kami yang percaya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Engkaulah pemilik dari semuanya ini dan kami adalah pengolah. Maka itu ya Tuhan, hanya kami bersandar kepada-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Hari ini kami akan masuk dalam doa-doa sahabat kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kami berdoa buat Ibu Gembala kami serta Reta yang dalam pelayanan di Kupang Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang menyertai mereka. Engkau Allah Immanuel yang dahsyat dan hebat Tuhan. Yang mana hamba sekilas mendengar cerita dari mereka. Begitu Engkau pakai mereka dahsyat Tuhan, bukan karena kuat dan gagah mereka, tapi karena Kristus. Biarlah mereka melayani dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Maka disitulah Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang mengurapi mereka, dan Tuhan yang memimpin mereka. Karena mereka sembah kepada Allah yang hidup, dan mereka hidup menurut kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah nanti mereka akan balik ke Jakarta, Engkau pimpin mereka juga ya Tuhan, sampai di tempat ini dan kami berkumpul Tuhan. Dan kami memuji memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan.
Serahkan Ibu Gembala ke dalam tangan-Mu sekarang Tuhan. Semua pesawat, kendaraan yang mereka naik, Engkau bentengi, Engkau pagari, Engkau jaga lindungi Tuhan. Sebab Engkau adalah kapten bagi mereka. Engkau menjadi jurumudi bagi mereka. Dari tiap Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan darah anak domba Allah yang kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat hari ini kami berdoa juga kepada WL, singer, pemain musik, dan CD yang sudah melayani ya Tuhan. Biarlah Engkau pakai mereka lebih dahsyat lagi.